di dalam speech recognition kita akan implementasikan namanya machine learning. Ya, untuk apa? Untuk seperti yang kita bahas dalam sebuah aplikasi speech recognition itu ada yang namanya language model, kita udah bahas Ngram. Kemudian ada yang namanya acoustic model, ya. Kemudian kita udah bahas tentang ekstraksi fitur. Selain itu, ada satu modul lagi yang namanya adalah decoder. Ya, jadi gimana caranya kita menginterpretasikan dari si acoustic model ini, ya, digabungkan dengan language model yang ada di data kita, gitu kan. Nah, kita butuh sebuah pendekatan. Yang digunakan di sini adalah pendekatan machine learning. Oke. Nah, seperti yang kita bisa lihat, kita udah bahas kemarin ini adalah input, ya. Jadi kalau yang namanya input itu udah berupa sinyal ucapan, kemudian kita capture, setelah kita konversi dari bentuk analog ke dalam bentuk digital. Masih ingat ya, ada namanya sampling and quantization. Ya, sampling, nah kemarin kita bahas, ada yang namanya 8.000 sampel per detik, berarti kan 8 kHz. Oke, kemudian kita ambil ada 16.000 Hz, artinya kita ambil 16.000 titik dalam 1 detik. Oke, kemudian kita lakukan pre-processing, ya, setelah itu kita ekstraksi fiturnya gitu kan. Ya, sebelumnya kita petakan dulu. Sebab yang namanya sinyal ucapan itu kan domainnya domain waktu. Ya, jadi pada karakteristik awalnya dia itu adalah ada di domain waktu. Makanya ada durasi. Berapa detik nih ucapannya gitu kan. Oke, kemudian kita konversi ke dalam yang namanya domain frekuensi dengan menggunakan algoritma Fourier transform. Nah, ya, kebanyakan digunakan algoritmanya adalah fast Fourier transform. Nah, jadikanlah dipetakan, kita visualisasikan ke dalam bentuk spektrogram. Setelah itu, spektrogramnya kita ekstrak kan ya, ambil informasi yang ada di situ. Apa? Kita pernah pelajari sebelumnya dengan menggunakan teknik ekstraksi fitur apa? MFCC. Ya, jadi kita bisa lihat di sini ada 39 features ya. Ada 3 fitur. Oke, kita bisa lihat berarti nanti satu vektor berdimensi 39. Nah, kalau kalian bisa lihat, kita review 39 dapat dari mana? Itu adalah 12 plus 1. Masih ingat ya? Nah, CMF di sini ada 12 dimensi. Yang satu itu adalah dimensinya menunjukkan energi. Nah, pada penelitian-penelitian yang ada, biasanya digunakan hanya 12. Di penelitian lain juga digunakan. Tambahkan si vektor energinya, dalam artian kita ambil juga. Jadi ada 13 dimensi. Kemudian masih kita ya, ada apa? Delta MF CC. Nah, berapa ini? 13 juga. Koinnya 13. Kemudian delta delta. Delta delta berarti apa? 13. Kalau kita bisa lihat 13 ditambah 13 ditambah 13 dapat 39. Sampai ini paham ya? Jadi ya kita ekstrak adalah CMFC-nya dengan menghasilkan sebuah vektor fitur berdimensi 39 dengan asumsi kita mengambil juga apa? Energi yang ada. Tidak menutup kemungkinan kita mengabaikan energinya. Jadi menggunakan 12 dimensi. Delta MFC 12. Ini adalah 12 juga. Berarti ada 36 features seperti itu. Sampai ini paham ya? Oke, nah disinilah ya ada yang namanya decoder. Oke, nah kita membutuhkan sebuah yang namanya decoder. Apa? Kita harus interpretasikan. Oke, ingat si 39 features ini kita apa? Modelkan. Nah, ke dalam bentuk akustik model. Pakai apa pendekatannya? Dengan pendekatan unsupervised. Apa? Clustering. Bisa menggunakan K-means, bisa menggunakan Gaussian mixture model, maupun ya algoritma machine learning lainnya yang digunakan untuk pemodelan. Dalam hal ini adalah clustering. Jadi unsupervised learning. Oke, nah dapatlah sebuah akustik modelnya. Oke, paham ya? Sampai sini paham? Ada yang bertanya nggak sampai sini? Halo? Nah, kemudian selain itu, ini kan akustik model. Di dalam sebuah aplikasi ya automatic speech recognition ada juga namanya language model.
Oke. Nah, ini adalah linguistik, ya, model linguistik seperti itu. Nah, nanti kita bisa lihat di sini akan ada yang namanya apa? Satu kata ke kata lainnya. Ya, misalkan she is, oke. Nah, yang paling besar probabilitasnya di sini adalah she is. Nah, berarti dari she, kata she ke is. Dibandingkan dia ke kata-kata lainnya. Di 0,3, 0,2. Kan yang kita cari apa? Yang paling besar kemungkinannya. Jadi kalau kita lihat di sini, setelah kata si, ada 3 kemungkinan. Ya, ke si kata yang pertama, misalkan ini kata pertama ya, kata yang kedua, dan kata yang ketiga, dalam hal ini adalah is. Kalau kita bisa lihat, kemungkinan yang pertama adalah 0,2. Yang kedua 0,3, yang ketiga 0,5. Yang paling diambil apa? Yang paling besar kemungkinannya dong, oh si is. Dapat dari mana model ini? Dari proses training gitu kan. Seperti yang kita bahas sebelumnya, jadi nanti si aplikasi kita akan dilatih gitu kan ya, dengan memberikan namanya jutaan kata. Ya biasa disebut dengan korpus. Nah, dia itu belajar, lahirlah sebuah yang namanya model linguistik. Tiap bahasa ya beda. Kenapa? Nanti kan dilatih dengan bahasa yang berbeda. Akan tetapi kalau kita bisa lihat, jadi di sini kita ada apa? Model probabilitas. Oke, sampai jadi paham ya? Jadi ada akustik model, ada language model, ada model akustik. Oke. Kemudian selain itu ada apa? Oh, ada lexicon juga, pronunciation model. Kita pernah lihat, pernah kita bahas. Jadi satuan terkecil dari script itu adalah phoneme. Nah, misalkan ada satu kata namanya smile. Oke, smile ini terdiri dari 3 phoneme. Enggak 3 Pak, 4 malah kita bisa lihat. M. Jadi kalau kata konsonan itu kan ditutup mulutnya kan. S, 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 M, M, M. Nah, kalau vokal I, L, 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 smile, smile, smile. Ya, jadi pada saat dia menyebutkan apa? Fonem vokal, mulutnya pasti dibuka kan? Ketika dia membacakan fonem konsonan, mulutnya tutup. Makanya bunyinya nggak terlalu terdengar. Maka vokal itu lebih dominan. Smile, 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 smile. Kan? L, L, smile. Seperti itu. Nah, ini lexicon model. Oke? Sampai dipaham? Halo? Nah, untuk mencocokkan si akustik model, si lexicon, si pronunciation model, ini kan si akustik model dapat dari sini kan ya, dari si lexicon ya kan. Paham ini kata smile itu dia punya akustik modelnya nih. Dapat dari lexicon, di mana lexicon itu terdiri dari 4 fonem. Ya. Kemudian ingat nation, nggak cuma satu kata. Paham ya? Tapi kan kumpulan kata. Nah, kemudian sequence urutan kata, word sequence. Nah, disinilah kita membutuhkan sebuah pendekatan yang namanya machine learning. Untuk apa? Untuk menentukan urutan katanya. Ya, urutan katanya. Kalau katanya dari si akustik model, terdiri dari mana? Terdiri dari lexicon. Apa? Fonem. Jadi satu kata itu terdiri beberapa fonem, kemudian dibangunlah akustik modelnya. Misal kata, apa? Smile. Smile. Nanti kan dia bikin sebuah model akustik, smile. Seperti itu. Yang kita bisa lihat, oke, dapat. Nah, ini language modelnya dari kata demi kata seperti itu. Oke, nah ini ada rumusnya kita bisa lihat. Ya, oke. Oke, kita bisa lihat ini dengan menggunakan ya sebuah algoritma machine learning yang namanya adalah hidden Markov model. Hidden Markov model. Oke, kita bisa lihat. Jadi kalau kita bisa lihat, oke, word sequence, jadi urutan katanya sama dengan argmax, berarti apa? Cari nilai yang paling besar. Oke. Argmax sudah cari apa? Kemungkinan yang paling besar. Cari nilai yang paling besar. Nah, P probability, kemungkinan. Berarti kan cari kemungkinan yang paling besar. Ya. Oke. Paham? Kita bisa lihat dari, nah ini kan kita bisa lihat, ini acoustic model, ini language model. Ini apa? Ini adalah si observable-nya. Nah, si X ini kita bisa lihat, ini observable-nya, W itulah katanya. Kemudian dikali kemungkinan kata itu. Ya, kemungkinan kata itu. Kita bisa lihat seperti itu. Oke, sampai sini paham? Halo? Sampai sini paham? Lumayan, Pak. Oke.
baik lagi ya, saya coba review buat kalian. Jadi di sini ada input. Oke, bentar ya, saya coba ulangi biar kalian paham dulu. Oke, jadi di sini ada input. Oke. Input adalah sinyal ucapan itu sendiri. Nah, dia ada di domain waktu, makanya T. Nah, berapa detik? Misalkan, Pak, ini sebuah ucapan yang panjangnya adalah 7 detik. Oke. Dia itu di domain waktu. Oke. Sedangkan kalau kita mengecek di domain waktu, akan ada banyak kesulitan. Ya, kenapa? Baik lagi, nanti tiap orang mengucapkan sebuah kata bisa cepat, bisa lambat, tergantung karakteristiknya. Oke, misalkan saya itu ngomongnya cepat. Berbeda dengan misalkan rekan saya, caranya itu lebih lambat. Nanti kalau dengan domain waktu akan terjadi kesulitan. Oke, makanya kita harus lihat bahwa si ucapan ini bisa dikenali dengan kondisi cepat atau lambat. Oke, makanya kita ubah dari domain waktu diubah menjadi domain apa? Frekuensi. Oke. Pakai apa? Pakai sebuah algoritma. Namanya adalah Fourier transform. Oke. Pada saat kita implementasikan si Fourier transform ini, ya, ada yang namanya pakai algoritma discrete Fourier transform. Oke. Jadi kalau kita implementasikan dalam bentuk coding, nanti ada namanya discrete Fourier transform. Oke. Nah, sekarang berkembang ya si discrete Fourier transform itu dengan apa? Kompleksitasnya adalah O n kuadrat. Oke. O n kuadrat. Ini kompleksitasnya. Nah, diusulkanlah sebuah pendekatan yang baru, tetap Fourier transform, namanya adalah fast Fourier transform. Nah, bedanya apa? Kompleksitasnya. Dia adalah O n log n. Oke, kalau kita bisa lihat dari kompleksitas ini, lebih cepat mana nih? Yang kiri atau yang kanan? Yang kanan, Pak. Yang kanan. Kenapa? Kan log n. Ketika kita masukkan sebuah fungsi log, ya log 10, misalkan log 10-nya 10, 1. Log 10, 100, 2. Kebayang. 10, 1, 100, 2. Ya, jadi kalau 1000, 3. Kalau ON kuadrat, 1000 kali 1000, sejuta. Kalau ini 1000 dikali 3, berarti apa? 3000. Pasti yang ini sejuta kali, sejuta step. Yang ini cuma 3000 step, most case-nya. Oke, berarti kan pasti lebih cepat namanya, makanya fast Fourier transform. Oke, sampai sini paham? Halo? Paham ya? Oke, kita ubah dari domain waktu ke domain frekuensi. Nah, kemudian hasil dari konversi ini, nah kita petakan ke dalam sebuah yang namanya apa? Spektrogram. Oke, ke dalam sebuah yang namanya spektrogram. Oke, kita bisa lihat. Nah, kita petakan ke dalam sebuah yang namanya spektrogram. Oke. Nah, dia ini merupakan apa? Sebaran energi ya di domain frekuensi. Warna kuning ini berarti apa? Energinya kuat. Warna hitam nggak ada energinya. Makanya seperti yang kita bahas sebelumnya, ya sinyal ucapan itu akan apa? Beraksi aktif di sini sinerginya. Sebab dia itu apa? Memiliki frekuensi yang rendah. Oke, sampai sini dulu paham? Nah, kemudian si spektrogram ini kan, oke, ini kan baru kita konversi ke dalam domain frekuensi. Kemudian kita ekstraksi. Oke, dengan algoritma MFCC menghasilkan 39 fitur. Ya, berarti nanti akan menghasilkan sebuah vektor, ya, menghasilkan sebuah apa? Vektor, oke, yang berdimensi apa? 39. Misalkan nih vektornya adalah namanya X. X yang ke I. Sama dengan, gini kan. Ya. Fitur X1. Fitur X1, 2. Ya, satu-satu ya. Sampai titik-titik-titik. F fitur 1, 39. Oke, jadi dia akan menghasilkan
sebuah vektor fitur ya, yang dimensinya 39. Pak, kenapa harus sampai 39? Baik lagi, ini untuk meningkatkan akurasi. Oke, semakin pada umumnya, ini pada umum nggak semua ya. Jadi kita nggak bisa generalisir juga, tergantung datasetnya. Cuma pada umumnya, di beberapa penelitian, hampir di semua penelitian, dengan jumlah fitur lebih banyak, menghasilkan tingkat akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah fitur yang tanpa delta. Oke, misalkan kita 13 kan, dengan delta tambah 13, dengan delta 13, maka menghasilkan 39 fitur. Oke, dapatlah 39 fitur ini gitu ya. Kemudian apa? Oh, kita cek. Nah, ini masuknya ke fonem mana nih? Nah, ini fonem ya. Oke. Punya namanya lexicon model. Ya, pronunciation model. Ya, kita punya fonem nih. Misalkan tergantung bahasanya. Misalkan bahasa Indonesia itu ada berapa? 32 fonem. Atau 31 fonem, tergantung nanti kita ikutinnya reference-nya kemana gitu kan. Bahasa Inggris misalkan ada berapa? 26 fonem misal. Ya, tergantung berapa fonemnya. Nanti sini kan diekstra kemudian dijadikan lexicon model. Nah, jangan lupa ketika dimodelkan kita menggunakan pendekatan unsupervised learning. Kalau unsupervised learning kan misalnya apa? Clustering. Kita ambil representasinya, ingatkan kebayang. Misalkan kita punya 16.000 sampel per detik. Frame-nya adalah 25 milisecond. 1000 bagi 25 ada 40. Ya kan? 16.000 dibagi 40. Karena misalkan seperti itu. Ya. Dapat berapa? Ya bagi aja. Sekitar apa? 16 bagi 4. Ada berapa? 400-an kan ya? Ya kan? 400 titik kebayang. Nah, kan kebayang ada 400 titik, ada 400 vektor fitur. Nah, kita modelkan, diambil kira-kira berapa sih yang representasi yang codebook-nya gitu kan. Dengan itu kemudian, nah ini ada akustik model apa? Ya tadi katanya apa? Misalkan katanya apa? Smile. Oke, smile. Smile itu, oh ini akustik modelnya. Dari fonem ini kemana gitu kan. Dapatlah sebuah yang namanya akustik model. Nah, ini untuk mengenali katanya. Ya, untuk mengenali katanya. Oke. Tapi kan yang namanya speech itu kan nggak cuma kata. Orang bisa mengucapkan apapun juga. Ya, nggak cuma kata, bisa frase, bisa kalimat, bisa paragraf, dan lain sebagainya. Nah, makanya kita butuh namanya language model. Oke, model linguistik. Ya, nah, disinilah ada yang namanya model untuk mengidentifikasi itu semua. Nah, dan di sini modelnya apa? Model probabilitas. Misalkan dari kata si, kemungkinannya paling besar kemana? Oh, dari sini, kalau di modelnya, kelihatan kan 0,2, 0,3, 0,5. Oh, yang paling besar kemungkinannya adalah 0,5. Siapa? Is, berarti si is. Nah, nanti si isnya dicek. Benar nggak dengan sesuai apa? Si observable-nya. Paham ya tuh? Makanya ada akustik model dicek. Kemungkinan si observable variable-nya, si x-nya adalah, katanya adalah is. Nah, kalau bukan, pindah lagi ke 0,3. Paham? Paham ya? Kalau nggak itu, ya udah berarti 0,2. Berarti ini 0,2 dianggapnya. Kan di model kita kan kalau nggak is, ya kan ya? Yang ini R, nggak ada si R gitu kan ya. Si do gitu kan ya. Oh, di sini si is. Oh, si is. Berarti si do, si does gitu kan ya. Si does, si doesn't. Misalkan seperti itu. Tapi di model kita adalah si is. Berarti apa yang pernah dicek ya si is dulu. Nah, carilah apa? Probabilitas yang paling besar seperti itu. Nah, inilah untuk menentukan namanya word sequence, urutan dari kata-katanya. Sebab baik lagi, yang namanya speech itu adalah urutan kata-kata. Sampai sini paham? Ini paham? Jadi letaknya machine learning di mana? Oh, machine learning itu jelas. Dia akan ada di mana? Di sini. Di decoding search. Dalam artian, ini adalah sebuah modul yang namanya decoder. Untuk menginterpretasikan dari sinyal ucapan menjadi sebuah teks. Makanya namanya adalah speech recognition. Ya, speech to text seperti itu. Oke? Sampai sini paham? Halo? Ya, paham Pak. Makasih Pak. Paham ya? Oke. Paham? Lanjut. Oke. Jadi speech recognition kita bisa lihat. With slide Windows off. Nah, ini kan ukuran Windows-nya.
25 second. 25 millisecond ya. Kemudian apa ini? Overlap-nya. Ya, overlap-nya kita gunakan 10 millisecond. Atau pas sliding-nya. Dia bergerak nanti apa? Oh, 25, 0 sampai 25, nanti apa? Oh, maju 10. Berarti kan 10 sampai 35, maju lagi 10 gitu kan. Sliding-nya ya. A part to extract MFCC features gitu kan. For each window frame, tadi saya bilang ada 39 MFCC koefisien gitu kan ya. Will be extracted gitu kan. The primary objective of specification is to build a statistical model. Nah, jadi tujuannya apa? Ya, baik lagi untuk membangun sebuah ya to infer the text sequence W. Ya, jadi apa? Untuk apa? Ngajarin nih inference engine. Ya, untuk apa? Mengajarin sebuah apa? Urutan kata gitu kan. Contohnya apa? Cat sit on a mat. Ya, kita bisa lihat dari sekumpulan vektor fitur yang X. Berarti nanti apa? Baik lagi ada acoustic model, ada language model. Ya, one approach look for all possible sequence of words gitu maksudnya, and find one that match the input acoustic features the best. Oke. Makanya kita gunakan pendekatan tadi saya bilang ada ya menggunakan teorema Bayes. Ya, oke, kita bisa lihat. Jadi kan model statistik. Ketika kita menginterpretasikan model statistik, kita menggunakan apa? Biasanya teorema Bayes kita bisa lihat. Oke. Yang pertama adalah word sequence. Oke. Ya. R max. P probability. W kata. Kata itu di si observable variable. Ini apa? Si X itu. Ingat. Nah, si X itu kan nanti apa? Vektor features yang sudah hanya nanti kalau kita turunkan ini, jadi si PX-nya kenapa hilang? Kita bisa lihatnya. Sebab dia itu nggak berubah. Kalau nggak berubah kan dibagi satu berarti apa? Ya udah. Dirinya sendiri, oke dibuang aja, diabaikan. Jadi nanti lahirlah si word sequence-nya seperti ini. Ya. Jadi kalau ada rumus gini apa? Cari nilai yang paling besar. Kalau yang paling kecil, R min. Kalau max, cari nilai yang paling besar. Ya, P probability kan statistical model. Si X terhadap W. Jadi kalau kita punya observable variable, ini MFC-nya, ini adalah aku sebutnya, oh katanya ini gitu kan. Ya, kemudian ini language model. Ya, dalam artian, oh harusnya kan tadi kan is. Oh, si is nih ya. Katanya tadi si is itu sendiri lahirlah nanti yang namanya model probabilitas ya dari si urutan katanya gitu. Nah, kita menggunakan nanti ini kan modelnya itu menggunakan hidden Markov model seperti itu. Oke, kita bisa lihat di sini. Nah, contohnya seperti ini. Ya, jadi apa? Baik lagi, si X mana si X? Nah, ya, si fiturnya kan si X. Nah, kemudian ini si X-nya. Y apa? Ya, si katanya. Ya, seperti itu. Nah, akhirnya namanya acoustic model. Ya, dengan menggunakan Gaussian mixture model. Oh, ini frame-nya ini nih. Dari si lexikan ini ke sini. Oh, misalkan tadi apa? Contohnya apa tadi? Smile. Oke, dari smile, smile. Seperti itu. Nah, jadi terdiri fonem-fonemnya. Kita bisa lihat acoustic model. Ini processing modelnya seperti apa? Kita bisa lihat ya. Jadi ini udah berupa apa? Hidden Markov model seperti ini. Nah ini si acoustic modelnya. Dapat dari mana ini? Dari language modelnya nanti apa? Oh iya, udah cat ya sit. Jadi ini bersambung, kita bisa lihat. Nah, Gaussian model ini processing tables-nya. Kita tahu si fonem-fonem seperti apa. Nah ini adalah bentuk si language modelnya. Ya, seperti itu. Jadi kita, ya. Kalau yang X-nya itu fiturnya kan dari dataset juga ya Pak ya? Nah, jadi gini. Misalkan kita punya model itu pasti dilatih dari sini dulu. Ya, dilatih kan, ada training, ada testing ya. Oke, berarti kalau misalkan kita mau training, kita masukin dulu, kita ekstrak juga betul si fitur-fiturnya, kemudian nanti ada ground truth kan. Oh, ini fonemnya nih. Kalau smile itu apa? Tadi kan smile gitu kan. Nanti dia simpen si modelnya, nanti tinggal di-compare, nanti misalkan dengan apa? Nanti ada namanya algoritma Fitter B atau Bousmel ya, Bousmel.
Ya, Bombswell seperti itu. Nanti kita bisa lihat untuk nyari apa? Nyari tadi ketika kita udah punya trainingnya itu dilatih dengan korpus yang banyak, nanti jadi model kan. Nah, si model itu nanti pada saat kita cari misalkan good morning, nah, ketika ada kata good, bukan ada ucapan good morning, nanti dia akan cari, nah, ekstrak dulu si good morningnya kan, di speech kan, kemudian dicarilah dia ke model yang ada seperti itu. Oke. Ya. Oke, kita bisa lihat nanti di sini. Nah, ini ada pronunciation model, saya bilang. Jadi, can use tables to convert word to phone, gitu kan ya. Jadi kita punya apa? Punya sebuah kata, fonemnya apa? Or a corpus is already, kan ya. Jadi ada namanya corpus nih. Is already transcribed with phoneme already. Jadi, nah ini kendala-kendala kita itu korpusnya nih. Kalau bahasa Inggris kenapa dia lebih akurat ya? Nah ini korpusnya dia luar biasa, terbuka. Kalau bahasa Indonesia, nah, kita korpusnya masih sedikit. Ya masih, ya baik lagi ya, ini mungkin rahasia juga, sebab kalau kita sharing ke umum ya habis lah gitu kan. Itu kan istilahnya rahasianya kita. Ya, apa rumah makan, kita buka resepnya, wah habis lah gitu kan. Tiru dong gitu kan. Nah mungkin itu nggak tahu, pokoknya kompleks lah ya seperti itu. Tapi kalau bahasa Inggris kan udah banyak banget, udah bahkan dia kan udah jual nih. Jadi Anda kan bisa search namanya Linguistic Data Consortium, LDC. Kan googling itu luar biasa. Saya waktu itu sekitar 2.000 US dollar. Ya, itu untuk 600 orang. Ya, wah itu bisa gila gitu ya. Seperti itu kita bisa lihat. Nah, banyak yang beli ya banyak karena banyak penelitian mereka ya, dan dananya banyak juga. The acoustic model is about modeling a sequence of features vectors gitu kan ya. Given a sequence of phones instead of word. Ya, kita bisa lihat. Jadi baik lagi, kata-kata ini dibangun dari apa? Bunyi. Nah, bunyi ini namanya adalah fonem. Nah, nanti si kata ini punya apa? Oh, ini model katanya seperti ini. Oke, urutan dari satu fonem ke fonem lainnya. Nah, but we will continue the use of notation P gitu kan ya, probability kan ya. X to W gitu kan. For the acoustic model. Seperti itu. Oke. Nah, the language model is about the likelihood of word sequence. Nah, kemiripan ya dia dengan urutan katanya. Sebagai contoh, for example, kita bisa I watch a movie. I watch a movie will be more like you movie watch. Nah, jadi gini, ada urutan biasanya kan kita punya korpusnya I watch a movie. Oke. Di sini apa? You movie watch. Bisa aja kan? Kedengarannya seperti itu, tapi nanti diperbaiki kenapa? Di language model nggak ada you movie watch too. Or I watch an apple. Wah, kayaknya kan setelah kita pelajari ya, baik lagi kan, ibaratnya kayak kita baca TOEFL lah. Ya kan? Kalau kita semakin sering dengar orang ngomong bahasa Inggris kan ya, otomatis TOEFL kita akan bertambah sendiri gitu. Seperti itu. Ya kenapa? Ya, baik lagi karena gitu kan udah dengerin oh diartiin gitu. Sama juga I watch an apple itu nggak mungkin lah gitu kan. Ya, sebab apa? Dari language modelnya I watch a movie. Dapat dari mana? Korpus tadi. Jadi ada sebuah tulisan, ya ada sebuah teks, oh I watch movie, nanti dibacain, dibacain, oh ini kayak gini nih baca nih, kan nanti language modelnya apa, dapat udah I apa, oh nanti kita bisa kemungkinan ada I watch nih, oke, I watch, ternyata katanya bukan watch nih, oh I am, oh berarti udah, kan bukan watch, setelah dia apa, dibandingkan, secara language model dia I watch loh, tetapi ketika kita cek di acoustic modelnya bukan I watch, enggak sesuai. Oke, cari lagi di si modelnya. Oh, selain I watch ada yang probability apa kedua? I am. Oke, I am seperti itu. Ya, it predict the next word given the previous word. Nah, baik lagi. Jadi, caranya gimana? Mengidentifikasi itu. Ya, dari kata sebelumnya. Kata dia ada I. Udah I apa? Oh, biasanya kalau di korpusnya I watch. Oke, I watch. Udah watch? A movie. Oh, berarti a movie. Kenapa nggak I watch an apple? Oh, jarang sekali. Gimana kalau dia I watch an apple nggak bisa salah? Kenapa? Ya korpusnya nggak ini. Baik lagi, makanya korpus itu banyak banget jutaan kata gitu kan, kebayang. Dengerin orang lihat apa, dia baca kata-katanya gitu kan. Paham? Jadi sebuah sequence. Ngerti ya? Paham ya? Jadi caranya gimana? Diajarin dengan dengerin korpusnya. Oh, gini gitu kan. Dengan apa? Baca tulisan-tulisannya, korpusnya seperti apa. If we
approximate gitu kan ya, it with the first order Markov chain gitu kan. The next word will depend on the current word only. Baik lagi. Jadi untuk mengetahui kata berikutnya sangat tergantung kata yang ada saat ini gitu kan. Dia ada di mana nih? Kata yang sebelumnya apa nih gitu kan. We can estimate it the occurrence of word pair in a corpus. Baik lagi. Gimana caranya? Caranya adalah menghitung kemunculan pasangan kata itu dalam sebuah korpus. Ya, berarti kan probabilitas kan. Ya, menghitung kemunculan kata itu di dalam sebuah korpus. Oke, sampai sini paham? Pak Heri, Ya, silakan. saya penasaran aja sih Pak sebenarnya. Kalau misalnya bahasa Inggris kan nada itu nggak terlalu pengaruh sama dia itu artinya berubah kan Pak ya. Kalau misalnya kayak bahasa Mandarin gitu Pak, kalau misalnya pas lagi convert dari kata ke fonemnya itu, berarti dia juga harus sekalian ini nadanya juga dong Pak. Betul, betul. Makanya ada akustik model. Nanti kerasa banget orang salah melafalkan itu kerasa banget. Ya, jadi ini habis jadi penelitian ya. Kan kalau misalkan kayak bahasa Mandarin, bahasa Arab, kalau bahasa Jepang saya nggak tahu. Bahasa Jepang bisa nggak salah hafal? Anjaya, mirip-mirip nggak? Kan saya Mandarin ada, misalkan ada ma, sama nggak bahasa Jepang? Bahasa Jepang sih nggak ada nadanya Pak untungnya. Nggak ada ya. Kalau kayak jadi bilang mama, berarti ibu ada ma itu kan mama, ya, itu kan mama. Kalau kuda itu. Ya, salah lafal, salah pasti. Nah, baik lagi nanti. Nah, itu berarti sangat butuhkan yang namanya pronunciation model itu sendiri. Nah, jadi nanti akustik model bakal beda nanti, Jason. Ya, caranya gimana? Ya dibangunlah sebuah yang namanya pronunciation model, ya, kata demi kata nanti. Ya, seperti apa. Nah, bisa nanti dibuat, ya jadi udah aja disimpannya apa. Kan di sini kan biasanya kan fonem. Nah, itu fonem bisa banyak banget. Ya, bisa banyak banget gitu kan. Dari si bahasa Mandarin itu. Cuma nanti lebih identik, lebih enak. Kan kalau di sini kan fonemnya 36, nanti ikutin lebih dari fonem. Misalkan apa tadi? Smile. Oh, smile tuh fonemnya apa? M, I, L, smile. Oh, dari 4 fonem tadi. Nah, kalau nanti bisa aja nanti disimpan berapa apa. Oh iya tadi model akustik modelnya dari kata itu sendiri, bisa nggak? Bisa nanti cek seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, itu akan tantangan tersendiri itu. Ya, makanya saya bilang nih, tiap bahasa itu akan unik treatmentnya gitu, nggak bisa disamaratakan. Nah, inilah enak speech recognition itu di situ gitu kan. Ya, unik, karena unik ini ya kita bisa seperti itu. Oke, Jason? Oke Pak, makasih Pak. Oke, kita lanjut. Nah, ini di speech recognition ini kita bisa lihat, baik lagi ya tadi ya. Kita akan bahas. Ya, jadi di sini ada namanya language model, ada acoustic model. Jadi WT itu kata kata sekarang gitu kan. Word T-1 apa kata sebelumnya? Previous word. Jadi baik lagi kemungkinan kata ini terhadap kata sebelumnya. Nah, lahir namanya apa? Language model. Oke, PW language model. Apakah ini probabilitas ini ya? Si X itu observable apa? Tadi observation. Di mana si observation apa? Si ekstraksi fiturnya itu menghasilkan fiturnya kan? Ya kan ya? Si vektor fiturnya, features vector ya terhadap nanti word katanya seperti itu. Nah, dapatnya yang namanya word sequence seperti itu. Urutan dari si katanya. Oke. Oke, kita bisa lihat ini tadi disampaikan, udah saya jelaskan sebelumnya. Ya. Oke. This approach sounds indirect and the search look inefficient or impossible. Nah, makanya kalau misalkan kita langsung cari berdasarkan apa? Bunyi-bunyinya kayaknya ini enggak sangat tidak hampir mustahil gitu kan seperti itu. Makanya dibuatlah namanya apa? Model-model. Nah, seperti itu ya. Distribution of features for a phone can be model with a Gaussian mixture model. Kita udah belajar kemarin Gaussian mixture modelnya. We will learn it with training data. Kita akan belajar dari training data ya. Oh ini fonemnya, terus belajar lama-lama dia baik lagi kan nanti ada dia udah pinter. Kalau misalkan dia terlalu over, kalau bisa belajarnya over,
bahaya ya, nanti dia bisa turun lagi kan tingkat akurasinya. The relation between pawns and the corresponding variable can be modeled with the hidden Markov model. Nah, hidden Markov model digunakan untuk apa? Untuk membahas transisi dari satu fonem ke fonem berikutnya. Ya, so if we can find an optimal way to search the phone sequence efficiently, this may not sound bad after all. Ya, jadi kalau misalkan zaman dulu kita bisa lihat speech recognition, ini si Bell Lab yang pertama namanya Audrey kalau salah. Ya, itu cuman bisa mengenali digit angka tahun 1952. Ya, digit angka dari 0 sampai 9. Sekarang luar biasa. Ya, dengan speech recognition terutama dengan diinformasikan dengan deep learning itu sendiri. Jadi kalau bisa nyobain, nah, baik lagi ya nih, kalau kalian pengen penelitian nanti siapa tahu skripsi atau tugas akhir, nah, cobain pakai deep learning untuk dibandingkan dengan hidden Markov model. Ya, jadi kan pakai library aja hidden Markov modelnya. Yang deep learningnya coba implementasikan. Nah, tapi hati-hati. Ya, baik lagi, jangan sampai kalian ngerjain semua. Ya, sampai sempat ngobrol kan ada Pak Hilman itu ya dari LIPI pernah ngajar di THP juga ngobrol. Jadi mahasiswa itu kadang yang satu itu wah bisa semua gitu kan. Kita ketawa, kita kerjaan kita 5 tahun gitu kan. Dikerjain dalam waktu 1 semester kayaknya hampir mustahil kan ya. Nah, makanya kita pinter-pinter juga mau main di mana. Masih bilang coba kerjasama sama teman-teman lainnya. Yang satu di ekstraksi fiturnya, yang satu apa di machine learningnya, decodernya, satu lagi apa di language modelnya. Ya jadi masing-masing ya, kerja satu topik bertiga seperti itu. Paham ya? Jadi kalau nanti skripsi jangan mikirnya semua kerjain gila aja. Mulai dari apa? Sampling sama quantization. Pengen apa? From scratch bisa gila. Ya, kan ada Python kan. Kenapa sih kamu harus from scratch gitu kan? Ya, dengan ada function-function kamu kira-kira nah, tapi kamu mau titik beratnya di mana? Nah, itu baru kamu eksplorasi di sana. Oke? Sampai ini paham? Halo. Ada yang bertanya nggak sampai sini? Ya tujuannya mata kuliah ini itu ya, untuk melatih kalian apa? Ya nanti mempersiapkan kalian pada saat nanti membangun apa tugas akhir atau skripsi nih, terutama di bidang speech recognition. Nah tadi kalau misalkan Jason bilang apa? Oh ya, misalkan apa di bahasa Mandarin. Ya, jadi nada itu sangat penting sekali. Kan kayak mama, 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 ada ma, kan naik turun kan, ma, wah itu udah kuda. Nah, nanti kita bisa lihat, oh ini apa? Oh pembelajaran bahasa Mandarin kita bahas apa? Dengan namanya apa? Auto correction. Oh, kalau salah langsung dia itu ngasih tahu. Oh, oke. Ini salah. Yang benernya seperti ini. Kalau benar ya udah benar. Kan udah benar dia. Ngapain dibenerin gitu. Ini kalau salah dibenerin. Oh, itu bagus kan seperti itu. Oke. Nah, ini contoh kita bisa lihat di Markov model, kita bisa lihat ya. Contohnya di sini ada sebuah apa? Ini sebuah fonem. Ya, misalkan ya, she just had a baby. She just had a baby. She just had a baby. Oh, she. Oh ini ya, she-nya juga she. Gitu ya. Nah ini udah ini kan. Ya ini just itu kan just. Nah ini baru 2 kata loh, she sama just. Nah jadi she itu dari 2 fonem. I, she, 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 gitu kan? Ada 2 fonem nih kita bisa lihat. Oke. Ya, tadi kan she, seperti itu kan? Ya kita bisa lihat. And higher model composed of hidden variable and observable. Nah, ini apa? Hidden variable and observable. The top note below represent the phoneme, gitu ya. Ini the phone itu the phoneme kan ya. And the bottom notes represent the corresponding observable. Oke, apa audio features-nya? Oke, saya punya fonemnya. Oke, dapat dari mana? Ya tadi kan language model. The horizontal arrows demonstrate the transition gitu kan. In the phone sequence for the true label. Ini kan ground truth. Ya, kita punya ground truth, punya apa? Misalkan kita punya ground truth namanya she just. Oke. Ya, kata apa? Kalimatnya kan she just had a baby. Tapi kalau yang ini 2 kata apa ke sini. Ya kita lihat aja. Kan she. Nah, kan 2 fonem kan ya. Ini she kan just gitu kan. G just gitu. Oh, just ya kita bisa lihat
Oke, kita bisa lihat. Nah, ini transisinya. Dapat dari mana? Ya tadi kita belajar dong. Oh, saya punya ground truth, apa? Si jas. Nah, inilah transisinya dari sh ke i. Nah, disinilah kita punya observable. Ya apa? Si vektor fiturnya. Apa hasil modeling? Nah, ini apa? Oh, masih SH. Kan bisa aja gini. Misalkan ya, ini kan nih, misalkan, ini sorry ya, ini anggap aja lah sinyal ucapan, sorry jelek gitu kan yang saya. Nah, misalkan di sini apa? Oh, diidentifikasi sebagai ini. Nah, di frame yang kedua, bisa nggak dia masih ke sini? Bisa. Kenapa? Kan lambat dia. Si. Nah, kan? Lambat kan dibanding si. Sama si. Nah, beda kan? Ya, itu kan ada yang cepat, yang lambat. Nah, tapi kan bisa lihat, oh, masih di apa? Di konsonan. Oh, berikutnya, oh, masih di konsonan. Ya udah. Ya, jadi ini bisa aja. Ini ke sini masih si ini. Ini ke sini masih sini. Bisa aja. Ya, ngerti ya? Jadi ini dicek, oh masih di sini. Setelah itu baru ke, oh di sini baru ke sini nih si vokalnya. Jadi 3 frame yang pertama masih ke si fonem berupa konsonan gitu kan. Nah baru yang keempat di frame keempat i. Ini i juga. Ini oh berarti yang 3 pertama itu adalah i itu adalah yang keempat dan kelima. Contohnya seperti itu. Tapi di sini contohkan apa? Ya ini satu-satu biar jelas aja gitu kan, seperti itu. Oke, seperti ini paham? Paham? Jadi di sini apa? Ini adalah kumpulan dari si observable. Nah, akustik model membandingkan dari sini ke sini. Oh. Oh, ini teh ini. Oke. Oh, ini teh ini. Kan kemungkinan perbesar oh ini teh ini. Seperti itu. Ya. Nah, tapi ini apa? Baik lagi, ini bukan katanya, ini katanya cuma baru 2 kata, si just. Tapi ya ini korpusnya lah, kesannya. She just had a baby, gitu ya. Tapi di sini baru 2 kata, she just, seperti itu. Oke, sampai sini paham? Halo? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Ada yang bertanya nggak sampai sini? Nah, inilah, ya jadi si Markov model adalah dari satu chain ke chain yang lainnya. Nah, contoh seperti itu, ya tujuannya apa? Nah, digunakanlah algoritma Viterbi. Untuk apa? Mencari find the optimal sequence, mencari paling optimal. Ya kebayang kalau misalkan dia banyak apa dari fonem ini bisa ke fonem manapun juga. Wah, ada 10 fonem, cari aja probabilitasnya yang paling besar. Ini enggak, pindah lagi, enggak kan? Nah, tapi dengan algoritma Viterbi ini kita bisa mencari kan ya. Find the optimal sequence in polynomial time. Ya, kita bisa lihat, jadi apa? Kompleksitasnya akan bertambah. Nah, bertambah sebanyak apa? Sebanyak jumlah fonemnya. Makin banyak jumlah fonemnya, makin banyak kompleksitasnya. Oke, misalkan gini nih. Misalkan kita punya 5 fonem, berarti dari sini bisa ke 5 fonem kan, betul nggak? Kan ini bisa ke sini. Ini kalau misalnya 5 fonem berarti apa? Ini bisa ke sini. Ini bisa ke sini kan? Betul nggak? Ya, kalau kita punya 5 kan 1, ini kan ini awalnya kan. Bisa ke 1, kedua, ketiga, keempat, kelima. Oke, ada 4 kemungkinan loh. Ya, nah dengan itu kita bisa gunakan namanya apa? Ini baru apa? Baru 2 fonem. Sedangkan tadi balik lagi, smile aja ada 4 fonem. Just aja 4 fonem tadi kan? Ya, kalau si cuma 2 fonem. Sama i, si. Oke. Makanya kalau si itu jarang salah. Ya, tapi kalau fonemnya banyak, kayak tadi, wah, seperti itu. Nah, dibutuhkan sebuah algoritma namanya Viterbi. Gunanya apa? Find the optimal sequence in polynomial time. Ya, paling parah itu apa? Eksponensial atau polinomial? Eksponensial kan? Ya kan? Eksponensial itu apa? Ingat nggak? Kompleksitasnya. Oh, dalam kurung apa? Misalkan apa? Oh, 3 pangkat apa? 2 pangkat n gitu kan. Ini paling gila kan? Ya kan? Ini eksponensial kan? Kalau nanti kalau lihat ya, waktunya kan seperti apa? Gini kan? Oh, makin banyaknya makin ke atas gitu kan. Akhirnya apa? Ngebledug gue ya. Dalam arti ngebledug ya udah waktunya nggak layak tunggu lah seperti itu.
Ya, combining information on the lexicon, the acoustic model and language model gitu kan. We can find the optimal phone sequence with the Viterbi decoder. Nah, jadi HMM itu modelnya hati-hati ya. Nyarinya pakai Viterbi. Oke, baik lagi. HMM itu modelnya, makanya ada Markov chain. Ya, dari satu state ke state yang lainnya. Oke, kalau Viterbi adalah untuk nyarinya. Ngerti ya? Jadi hidden Markov model adalah modelnya untuk mencari urutan yang optimalnya menggunakan algoritma Viterbi. Ada juga algoritma lainnya. Nah, bisa jadi dijadikan apa? Oh, nanti dibahas di tugas akhir atau skripsi nih, membandingkan berapa algoritma untuk mencari urutan yang paling optimal. Ada berapa? Ada kan kira-kira mana sih yang paling cepat gitu kan. Nah, paling cepat itu kan bisa pakai apa? Yang paling jelas mah kan pakai kompleksitas, betul nggak? Ini tidak terpengaruh oleh hardware. Ya, tapi kalau misalkan susah ya pakai respon time. Hati-hati, yang pada saat nge-search kamu lagi nge-rendernya pasti lama. Hati-hati, suka ada ini anak-anak ngangel gitu kan. Pas dicek kenapa bisa lebih lama? Oh iya lupa, saya lagi ngerjain yang lain kan di-interrupt seperti itu. Oke, sampai ini paham? Jadi hidden Markov model itu modelnya untuk nyari urutan yang optimal itu menggunakan algoritma Viterbi seperti itu. Oke, bisa lihat. Nah, ini Pak, contohnya. saya mau nanya dong. Oke, gimana? Yang di hidden Markov model, Pak, boleh lihat slide sebelumnya ini. Oke, bentar ya. Yang ada tadi. Nah, ini. Ini kan kita kan nyari probabilitas sebenarnya habis SH kemudian IY gitu. Nah, kenapa mesti dicari, Pak? Padahal kan dari observable-nya kan udah ketahuan gitu. Ini SH, ini IY gitu. Gini, kan ada fonem-fonem yang mirip. Ngerti nggak? Oh. Kalau sekali salah, mati nggak? Iya, bisa salah. Kan untuk saya tahu yang seterusnya dari previous kan. Sekali previousnya salah semua kali ke depan. Masalah semua, Pak. Ngerti ya? Bahaya kan? Oh, bahaya. Oh iya. Dengan model yang ada, dia bisa cek and recheck kan? Ngerti nggak? Oh bener nggak? Ternyata di model gua nggak ada loh. Di korpus gua nggak ada kata itu gitu. Bisa nggak? Oh, bisa aja, Pak. Ya padahal kan orang kan baik lagi kan, ada orang maaf gitu kan. Ada orang yang pelafalannya bagus, makanya suka dibilang kalau ngomong itu harus bulat, ya kan? Tapi ada yang gua mau makan. Sekarang nggak? Ngerti ya? Nah itu kan nggak bisa. Jadi ibaratnya tingkat akurasinya bakal sangat ngedrop seperti itu. Ngerti ya? Oke, Pak. Makanya dibutuhkan model ini gitu kan. Kalau nggak ya kayak tadi, nanti indirect aja Pak. Ya bisa. Nah si deep learning ini gilanya deep learning ya. Makanya saya bilang ini. Sampai sih saya pengennya nanti kalau di salah satu di antara kalian ada yang skripsi atau ini dengan deep learning ya. Itu bisa lihat spektogramnya aja. Iya nggak? Tadi kata Wemping itu bisa lihat spektogramnya aja. Bisa nggak? Jadi ada ucapan, lihat spektogramnya, nanti punya fonemnya berapa? Ada 26 fonem, lihat aja. Bisa nggak? Oke, bisa sih kayaknya, Pak. Nah itu maksudnya, ini makanya sekarang itu speech recognition yang sekarang itu ya bahkan melebihi kemampuan manusia, diklaim seperti itu. Ya tapi dalam bahasa Inggris, ngerti ya? Kalau bahasa-bahasa lainnya sih saya yakin nggak lebihi manusia. Belum bukan enggak ya, belum gitu kan. Seperti itu. Kenapa? Ya, baik lagi. Ternyata dengan deep learning itu kita bisa lihat kan itu kan detail banget kan, konvolusi kan. Paham konvolusi? Itu kan iterasi kan. Jadi ibaratnya ke deep itu kan benar-benar iterasi itu berkali-kali. Nah, seperti itu. Oke? Ya, Pak. Tadi kan WMP bilang itu siapa tahu nanti WMP coba bisa ternyata. Oh itu asik seperti itu. Ya. Cuma kan baik lagi. Di sini ada tadi language model juga. Gunanya apa? Ya balik lagi. Bisa kalau salah bisa dikoreksi nggak nanti? Karena apa? Nggak ada kata yang kayak gitu. Cuman dia ngelafalinnya salah gitu. Ngerti nggak? Ngerti, Pak. Ngerti ya? Ya. Nah, bisa aja kan salah ngelafalin gitu kan. Di model gua nggak ada yang kayak gitu, nggak ada. Berarti apa? Gue benerin nih. Oh maksudnya dia itu cuma dia ngomongnya lafalnya rada nggak benar seperti itu. Paham. Terima kasih, Pak. Oke, seperti itu. Ya, kita bisa lihat. Ini maaf, saya break dulu bentar ini. Ini ada kan kadang Pendengaran, Pak. Oh ya, saya break dulu bentar ya ini bentar ya, sebentar. Kita break dulu bentar.
Oke, kita lanjut ya. Sorry ya, Adi. Oke, kita bisa lihat ini contohnya. Ya, ini lebih detail lagi diagramnya. Yang pertama ini sinyal ucapan. Kemudian kita ekstrak. Ya, jadi MFC itu seperti ini. Nah, kalau pakai deep learning kayaknya nanti ya. Tadi mungkin pertanyaan WMP bisa aja dilewat. Ya, kita nggak pernah tahu seperti apa. Ya, kemudian nanti ada observation. Ya, apa kita lakukan apa? Tadi balik lagi. Ya, oh ini fonem-fonemnya direkam-rekam, dapatlah Gaussian acoustic model. Oh ini yang namanya fonem tadi apa? I, 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 I gitu. Seperti bisa tahu seperti itu. Kemudian nanti font likelihood ya kemiripan dengan si HMM lexikonnya. Tadi apa katanya? Si, oke, berarti ada dua fonem. Ya dua fonem kan ya? Si sama I. Oh, seperti itu. Nanti dibandingkan. Gimana caranya? Dengan Viterbi decoder. Kemudian, language modelnya mana? Oh, tadi dengan Ngram language model. Jadi di sini lebih fokus ke fonem, betul nggak? Ya, si leksikonnya di sini apa? Ngram language model. Tadi dari kata ini, selanjutnya kata apa? Ya, ini leksikon plus language model. Tadi kan saya bilang kan she just had a baby. Ya, tadi kan katanya gitu kan ya. Nah, ini dapatlah ini leksikon-leksikonnya nah nyambung ke si kata berikutnya gitu kan. Si fonem juga ya fonem lagi seperti itu. Nah, ini udah masuklah text sequence-nya. Misalkan di sinilah if music be the food of love. Ya, oke. Nah, dapatlah oh ini kata-katanya, Bro. Seperti itu. Nah, bisa aja tiap orang beda nggak pelafalannya? Mungkin beda. Tapi dengan bantuan model ini nanti kayak dibenerin gitu kan. Oh, maksudnya itu ini nih. Sebab apa? Di kamus gua nggak ada kayak gitu. Di model linguistik gua nggak ada nih yang diomongin. Paham ya? Mungkin waktu itu kan pernah dengar nggak? Ada bot menganalisis speech-nya Donald Trump. Botnya rusak. Pernah dengar nggak? Ikan cari ya. Itu ngeri. Kenapa? Ya mungkin dia out of vocabulary. Ya, di korpusnya nggak ada seperti itu. Ya, kemudian dia ngomong cepat banget kan ya. Kalau cepat banget ya pusing dong gitu kan seperti itu. Oke. Nah, ini lebih detail seperti itu. Kalian bisa lihat. Nah, kita bisa lihat. Nah, ini we can model dengan probability kan ya. X to W gitu kan ya. Ini kan X itu kan baik lagi fiturnya kan si observable variables-nya. Ya, si observable variable-nya si W adalah kemungkinan kata itu gitu kan. Dengan apa? HMM. Ya. Oke, kita bisa lihat. Nah, nanti akan seperti ini. A Markov chain contains state of a system gitu kan. And the probability of transiting from one state to another state. Oke, misalkan kita lihat nih satu state. Oke. Dia keluarnya kemana nih? Ke dirinya sendiri nggak? Nih. Jadi dari satu state ini misalkan, oh tadi Pak, si fonemnya si SH. Paham ya? Jadi setelah SH itu ke dirinya sendiri. Oke, berarti apa? Ya cek yang palingan argumex. Kita cari kemungkinan yang paling besar. Berarti yang pertama dari frame ini ke frame ini masih SH nggak? Di si frame-nya. Oh, masih SH. Kemudian masih SH lagi. Oh, udah enggak nih berubah nih, bukan SH, udah nggak mirip nih. Selanjutnya apa? Oh, nih ke sini 0,3. Oh, berarti apa? Oh, I. Ini si fonem C2 ya. Berarti apa? Dia pindah ke 2. Oh, ini kan pertama kan ke dirinya sendiri 0,5. Udah gitu pas cek, oh ini dari setelah diobservasi kayaknya apa? Kemungkinannya kecil. Kenapa? Karena nggak cocok. Likelihood-nya kecil. Paham ya? Oke, pindahlah dia ke 0,3. Oh, ini misalkan SH ya. Ini I. Oke. Seperti itu. Oke, udah kemudian apa? Oh, dia paling besar ke dirinya sendiri juga. Oh, ini masih I nggak? Oh, masih I. Oke. Oh, masih iya juga. She. Oke, yang keempat, oh udah berubah nih. Likelihood sama si nya nggak cocok. Oke, berarti apa pindah ke 0,4 kemana? Kalau nggak mungkin kan ke 0,1 ke kecil. Oh, ke ini 0,4 dulu. Oh, G. Oke, kan she just had a baby. Oke, berarti ini G. Dari sini, paling gede kemana? Oh, kalau dari sini mah bukan ke dirinya sendiri, lo langsung kemana? Ke 0,7. Oh, dari sini ke sini, misalkan seperti itu. Oh, berarti dia caranya ini kan, oh udah bisa.
Kenapa? Karena mungkin si J itu sekilas banget pada umumnya di korpus tuh J itu apa? Kemudian sedikit banget gitu. Udah itu langsung aja ke sana. Oke. Ya, dia itu pendek gitu kan dari situnya. Oke, ya udah. She just a baby. Oke. Nah, inilah yang namanya Markov prosesnya gitu. Interaction matrixnya kita bisa lihat, cek kan S1 ke S1 0,5. Ya. Kan ya? S1 ke 0, ke S2, ini set yang kedua ya. 0,3. Ini kan. Ke ini 0,2 dan seterusnya. Dapatlah yang namanya transition matrixnya. Ya, seperti itu. Oke. Kita bisa lihat, nah, nanti dihitunglah dengan a first order Markov chain, sum that the next state depends on the current state only. Jadi kalau kita bisa lihat untuk memprediksi sebuah state selanjutnya, pasti dari state yang sekarang. From simplicity, hold it a Markov chain. Nah, ini namanya Markov chains. Ya, oke, kita bisa lihat. Nah, nanti ada namanya apa? Emission probability sama transition probability. Nah, dihitunglah rumusnya. Ya, seperti itu. Nah, contoh seperti itu kita bisa lihat. Ini contohnya ada internal state, jadi ada emission probability sama apa? Transition probability. Nanti ada hitung-hitungan yang kita bisa lihat seperti apa. Ya, nah, contoh seperti ini. Oke. Ya. Jadi apa? Kemungkinannya 0,2. Ya, ketika saya nonton TV, kemudian saya itu senang. Ya. Nah, kemungkinannya 0,40% ya. Ketika saya nonton TV, ketika itu saya sedih. Berarti ketika dia nonton TV, kemungkinan besarnya apa ya? Sedih atau senang nih? Halo? Kalau lihat kayak gini nih. Sedih ya, Pak. Berarti kalau dia nonton TV berarti apa? Nonton TV, nonton film, nonton TV lagi. Nonton film berarti apa? Lagi sedih dia teh. Ya, dari apa? Dari kan dari hasil ini. Oke, ini happy itu H, S itu set. Oke. Kayak nonton TV gitu kan ya. Nonton film, sorry. Seperti itu. Oke, nah ini ada kemungkinannya seperti itu kita bisa lihat. Ya, seperti itu. Ini ada observable-nya. Oke, happy party. Nah, kalau orang ikutan party apa? Lagi happy atau lagi sedih? Jarang kan ya orang sedih ikut party. Oh, kita dari sini, oh happy itu apa? Oh, party. Ya, seperti itu. Ya, oke. Ini contoh sebagai itu kita bisa lihat. Nah, nanti kita bisa lihat ini dalam speech recognition gitu ada emission probability sama transition probability. Yang kita bisa lihat. Jadi ini sum over all possible time sequence of internal state. Nah, ini ada si observe event. Itu si observable si X-nya kan ya. Si vektor fiturnya kita bisa lihat. Nah, ini namanya apa? Calculate from emission probability. Ini calculate from transition probability. Kita bisa lihat S itu state-nya ya. X itu si observable-nya. Nah, dihitunglah dari sini. Jadi, to calculate the likelihood of our observation. Jadi, mirip kayak tadi nggak? Sama kayak tadi ya. Dengan menggunakan apa? Teorema Bayes, cuman ada apa? Nah, sigma. Tadi ada sigma nggak tadi? Halo? Sequence. Nah, ini ada sigmanya. Di mana S apa? Jumlah state-nya. Ya kan? Tuh. Sum over all possible time sequence of internal state. Nah, seperti itu. Ya, di mana X adalah si observable variable-nya. Ini kan si X kan, tuh observe event. Si S adalah si state-nya itu sendiri. Ya, kita bisa lihat dalam artian, ya nanti ujungnya berupa apa? Sequence-nya, seperti itu. Nah, ini untuk sama nanti our strategy will employ, divide, and conquer. Ya, jadi apa? Untuk mempercepat itu baik lagi gimana? Caranya apa? Sebab kita akan nanti apa? Nah, ketemu namanya apa? Exponential complexity. Kita mengalahkan ini, ya baik lagi dengan pendekatan, dengan strategi apa? Divide and conquer. Ya, kenapa butuh namanya parallel processing? Baik lagi, kenapa biar cepat? Ya baik lagi. Kita pecah sebuah persoalan besar menjadi kecil-kecil, kemudian kita taklukkan yang kecil-kecilnya, akhirnya persoalan yang besar kita selesaikan seperti itu. Oke, di sini kita bisa lihat ada emission atau transition. Nah, contohnya seperti ini. Oke, kita dapat. Ini adalah apa? Si state-nya. Dari state yang pertama dengan indeks yang ke-0 sampai state yang ke-5 dengan indeks yang ke-4 seperti itu. Oke, ini adalah si time-nya, si observation-nya. Oke. Si X1 dikenal sebagai S. State yang pertama. Oke, kita bisa lihat. Likelihood, ya baik lagi. Ya, kemungkinan gitu nih. Si observable di X adalah sama dengan si lambdanya. Seperti itu. Oke, kita bisa lihat. Jadi maksudnya dari satu state ke state lainnya. Oke, kita bisa lihat. Oh, kan ini bisa ke sini nih. Ini bisa ke sini. Ini bisa ke sini. Nah, lihat aja di mana yang paling besar. Oh, berarti ini yang merah ini nih.
Jadi alurnya akan seperti ini. Oh, dapatlah alur seperti ini. Oh, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ke sini, ke sini. Ujung-ujungnya nanti nyampe. Ini kan dari state. Ibaratnya ini sebuah lexicon model dengan kata smile misalkan. Ya, dengan 5 fonem. 1, 2, 3, 4, 5 fonem. Nah, kita lihat. Ini kan di si X-nya. Berarti, oh, di frame yang pertama dia itu sebagai apa? Oke. Di frame yang pertama dia itu sebagai siapa? Halo. Sebagai si S1. Si fonem yang pertama gitu kan. Di X yang kedua masih di apa? Fonem yang ke-1. Yang ketiga masih fonem kedua. Yang keempat dia pindah ke fonem yang kedua. Ini masih fonem yang kedua. Nah, sini langsung fonem yang ketiga. Misalkan, oh ini fonem yang ketiga. Berarti di sini ada berapa frame? 7 frame. Yang mewakili, kita bisa lihat ya. Misalkan nih, anggap ya 3 buah fonem nih. Oke, berarti ada 7 frame yang mewakili apa? Di frame 1 sampai frame 3 masih di fonem yang pertama. Seperti itu. Nah, seperti yang saya bilang, karena kemungkinan ada apa? 0,5 tadi nih, contohnya gini. Oke. Bisa lihat di sini kan kemungkinannya dia ke dirinya sendiri. Berarti apa? Ya tadi kemungkinan si fonem ini pada saat dilatih dia itu panjang. Tadi kan ada si, ada si, nah, si, nah panjang gitu kan seperti itu. Oh karena panjang, oh dia itu ke dirinya sendiri dulu berapa kali nih? Nah, ya udah nggak apa-apa. Dapat seperti itu. Oke, ke sini. Oke. Sampai ini paham? Nah, untuk memahami ternyata lebih mudah pakai deep learning nanti. Tadi kada WMP bilang, Pak, kenapa nggak satu aja langsung, Pak? Ke si spektogramnya. Nah, itulah. Nanti kalian coba lihat implementasi seperti apa. Ya, justru lebih mudah dipahami itu. Karena ini apa? Ini probabilitas. Dihitung apa? Itu hitungannya panjang banget. Tergantung apa? Jumlah state-nya. Wah, kalau jumlah state banyak. Oh, banyak banget. Kan lexicon model. Satu kata, satu lexicon model. Ada 1000 kata, 1000 lexicon, ada baik lagi kan vocabulary. Ya, nah, kenapa sih suka sering salah ya balik out of vocabulary? Artinya apa? Kata-katanya muncul di luar vocabulary yang ada. Nah, ini yang menjadi masalah. Ya, seperti itu. Nah, nanti ada nggak tekniknya? Ada. Nah, makanya jadi penelitian juga untuk mengatasi namanya kata-kata out vocabulary. Kira-kira mau diapain nih? Kenapa? Ya itu pelafalannya unik dia gitu kan. Ya. Terus terang, saya itu lemah di bahasa dari kecil. Saya kelas 1 SD itu nggak bisa ulangan dikte, makanya nggak naik kelas 1 SD. Kenapa? Nggak bisa tahu sendiri di Indonesia kan, kalau kamu bahasa Indonesia merah, kamu naik nggak? Halo? Enggak, saya nggak naik terus kelas 1 SD. Kenapa? Nggak bisa baca, nggak bisa nulis, kenapa? Saya lemah di bahasa. Kalau di matematika, oh saya mencongak gitu ya, oh udah, sampai gurunya, udah Harry diam kamu ya, gitu. Seperti itu. Nah sama, misalkan kenapa? Ya saya melafalkannya bahasanya parah gitu kan ya. Ya, kalau itu bukan disleksia ya, apa namanya? Ya mungkin ya kemampuan saya, ya otak saya dalam bahasa itu parah lah gitu. Serius. Ya makanya kalau saya pakai bahasa Inggris kadang suka lafalnya nggak benar. Kenapa? Emang otak saya dalam artian ya saya di situ ngakui kan ada kelemahan di situ seperti itu. Nah nanti kan ada kata-kata yang mungkin yang muncul nih lafalnya beda dia mana. Nah, kira-kira seperti apa sih ditanganinya seperti itu? Oke? Sampai ini paham? Ada yang bertanya nggak? Pak itu kalau yang S0 itu apa ya? S0 itu misalkan gini, kan ada yang namanya sebuah lexicon. Ya. Nah, ini dibuat si S0 itu misalkan fonem yang pertamanya apa gitu, dimulai dari mana? Oh, oke. Ya, kalau nggak dia ada namanya si emission, ada apa? Transition. Oh, di si emissionnya ini hasil kebuangan seperti apa sih state-nya gitu. Ya dimulai dari mana gitu kan, seperti itu. Nah, ini akhirnya seperti itu. Nah, seperti itu. Oke. Sampai ini ada pertanyaan lagi? Halo. Pak, kalau lambda itu dari mana ya, Pak? Nah, ini kan si lambda ini gini. Kan ini kan sequence, ngerti nggak? Ya, jadi bisa lihat dari satu, ini kan petnya. Petnya ini sesuai dengan si lambda. Lambda itu nanti kita bisa lihat, oh ini, dia masuk ke mana gitu kan ya. Ini kan ada petnya kan. Ya, kemungkinan si X ini ikut pet yang mana, di lambda yang mana. Lambda itu kita bisa lihat, si dari sini mau kemana nih arahnya gitu kan. Apakah ke sini atau ke sini, seperti itu. Ya, jadi arah dari si satu frame nanti masuknya kemana gitu kan, seperti itu. Ya. Seperti itu. Maksudnya probabilitasnya apa ya? Ya, betul. Ini kan P itu probabilitas.
Ya, fitur probabilitas. Oh, jadi Jadi dia ini selalu. mirip sama language model nih. Oke. Ini mirip sama language model. Ini kan baik lagi. Ini akustik model kan ya? Ya nggak tadi? Nah, ini kan akustik model. Paham ya? Ya. Nah, ini akustik model kan. Jadi kan P tadi begini kan ya? X apa? W. Wordnya kan ya? Ngerti ya? Nah, si lambda ini kita bisa lihat kan baik lagi. Ini kan word itu apa? Dia itu terdiri dari beberapa fonem. Paham ya? Nah, si fonem ini kita bisa lihat seperti yang mana. Oh, kealahnya ke sini. Nah, nanti di sini kita bisa lihat, oh, petnya ke sini. Kemudian kita lihat ya si koefisiennya seperti apa sih gitu. Kita bisa lihat kemungkinannya gitu. Oke? Sampai ini paham? Nah, Pak. caranya apa? Ngedekode cari nilai maksimalnya. Ini baik lagi, ini kan nilai maksimal, nanti kan bisa aja ke sini, bisa aja ke sini. Jadi seperti itu. Oke? Paham? Halo? Pak, berarti dicek dulu semua kemungkinan ya, Pak? Terus baru Enggak. Kalau cek semua kemungkinan mah ngeri dong. Itu pasti eksponensial. Ngerti ya? jadi Mungkin satu kalau ini. kamu tanpa Viterbi, iya, eksponensial nanti. Nanti kebayang fonemnya banyak banget, kebayang. Ini kan fonemnya cuma segini ya. Ini kan sebetulnya contoh kan ya. Kebayang kalau fonemnya banyak banget bisa mati kan. Ngerti ya? Eksponensial dong. Wah, banyak banget. Nah, makanya nanti lihat aja dari apa kemungkinan yang paling besar. Kalau udah ternyata kena nih. Paham kena? Misalkan kayak tadi ini gini, sorry. Nah, ini misalkan gini, Daniel. Oh, Oke. Nah, ini kemungkinan terbesar kan ke sini kan, ke dirinya sendiri kan. Misalkan tadi fonemnya apa? Gitu kan. Kemungkinan besar dia ke dirinya sendiri. Oke, kita cek yang kedua nih. Di frame itu masih ini nggak? Oh, masih, berarti benar. Di yang frame yang ketiga, oh masih ini, masih benar kan 0,5. Ternyata ini kan X1, ini X2, ini X3. Di X4, ketika dicek, waduh nggak mirip sama si fonem ini. Berarti apa? Pindah kemana? Kedua yang terbesar ini kan? Oh. Ya, karena udah nggak mirip lagi sama si ini gitu. Ngerti nggak? Nah, kebayang kalau tiga-tiga dicek, bandingin mana yang ini. Oh, ini kan kebayang. Kamu dari satu fonem bisa ke fonem yang lain banyak sekali nggak? Bisa. Wow, kayaknya nggak mungkin. Ya, cari yang paling besar. Kalau udah ini udah oke, ini oke. Ini kan udah nggak mungkin kan kesini lagi kan? Kan udah nggak sama kan? Betul nggak? Ya kan setelah 3 kali nggak mungkin kan? Kenapa? Kan udah nggak sama. Nggak sama ya ngapain kau pindah ke yang ini? Oke, apa nih? Oh, Y. Ini SH. Oh, udah gitu cari yang ini apa? Oh, Y. Oh, sip. Kenapa? Oh, ini masih memenuhi apa? Threshold. Oke, berarti udah masih di sini. Gitu. Kemudian apa? Dia ke dirinya sendiri lagi. Oh, Y lagi nggak nih yang X5? Dicek ya. Y lagi nggak? Oh iya, berarti oke. Lanjut lagi ke dirinya sendiri lagi. Gitu. Oh, sudah bukan Y, Pak. Oh, berarti kemana? Udah bukan kan? Nah, berarti apa? Cari yang lebih besar. Oh, 0,4. Oh iya. J. Oke, 0,4 apa? Oh, J. Yang X ke-6. Ya. Paham? Si J ke diri sendiri nggak mungkin 0,1 kecil apa? Oh, udah ini langsung ke SH lagi. Oh, ke SH lagi. Berarti. Oh, SH. Seperti itu. Oke? Paham, Daniel? Jadi balik lagi ya. Kebayang kalau dia bandingin mah bisa gila gitu kan. Wah, itu lama banget pastilah. Udah nggak mungkin real time gitu kan. Ya, makanya nanti cari apa yang paling besar seperti itu. Makanya ada argmax, cari kemungkinan yang paling besar seperti itu. Oke? Sampai sini paham? Halo? Ada yang lagi? Kalau itu bedanya path sama lambda, berarti path itu yang jalannya. Kalau lambda arahnya gitu, Pak. Ya, seperti itu. Nanti dia si path ini kan enggak gini. Kan itu kan word. Ya, sorry. Ini kan, bentar ya. Kan gini. Ini kan kemungkinan ada si observable variable di dalam path-nya gitu kan ya. Ya, dan path-nya kan, ini kan dua variabel adalah lambda, adalah dia, misalkan ada apa si ininya gitu. Ya, oke, ini ada apa? Oh, ada path nih, si X-nya ini. Ya, kita bisa lihat apa? Si X-nya ini kan, bentar ya. Ini kan si X-nya kan?
Oke, kemudian path-nya apa? Oh, dia ke arahnya ke sini kan? Oh, naik. Oke. Kemudian adalah sini gitu. Kemungkinan dia adalah sini, ngerti nggak? State-nya gitu kan? Paham ya? Oke, kemudian kita bisa lihat. Yang kedua, si X-nya lagi. Oh, si X. Betul nggak? Path-nya apa? Oh, dia arahnya kemana? Dia, misalkan apa? Namanya ini 1 lah, ini 2. Oh, 1. Ya, kemudian dia adalah dia lagi. Si lambda itu si posisinya, state-nya gitu. Gitu. Paham ya? Jadi, si posisinya gitu, dalam artian dia itu di state yang mana gitu, seperti itu. Nah, path-nya itu kan arahnya, seperti itu. Paham? Paham ya? Halo? Oke, Pak. Oke? Halo? Daniel? Iya, Pak. Oke. Ada nanya lagi nggak? Halo? Sebenarnya ini panjang banget ya kalau jelasin semua ini, wah bisa berjam-jam gitu kan ya. Nah tapi ini baik lagi nanti kan sebenarnya saya bilang, you never try, you never know. Jadi kalau cerita panjang banget itu kan mah jadi pusing gitu kan, pusing udah malas gitu kan, kuliah apaan ini gitu kan, capek gua gitu kan ya. Seperti ini jadi satu topik penelitian tersendiri gitu kan ya, tentang apa si decoder itu gitu kan. Oke? Makanya bisa jadi topik TA tersendiri nih untuk ngebahas tentang decoder doang gitu kan. Ya tapi baik lagi nanti apa ekstraksi fiturnya kamu pakai sendiri, kemudian mengubah dari dokumen apa dokumen waktu ke domain frekuensi pakai library gitu kan. Kamu fokusnya di decoder bisa di machine learning-nya. Ya baik lagi nanti kalau skripsi kayak gitu pengen sendiri ya bisa nggak selesai gitu. Oke, sampai sini paham? Halo. Halo, halo. Ada yang tanya lagi nggak? Yang belum paham? Oke, yang belum paham ya wajar, namanya juga latihan seperti itu ya, kita bisa lihat. Oke. Nah, sekarang coba saya kasih waktu udah cepat banget waktu ya. Ya, jadi sekitar 45 menit lagi, kalian coba cari contoh implementasi. Ingat, bukan mengimplementasikan itu bisa gila gitu kan. Cari contoh aja, kalian bisa googling, kalian eksplorasi, ada sebuah jurnal penelitian, kalian ceritakan. Ya, implementasi deep learning dalam aplikasi speech recognition. Misalkan, Pak, saya temuin jurnalnya, Pak. Di mana? Di bahasa Mandarin nih. Ternyata dia bahasa Mandarin bisa diterapkan dengan deep learning. Kenapa? Dia itu unik, Pak. Beda dengan bahasa-bahasa lainnya. Kalau bahasa lainnya itu fokusnya di fonem. Kalau di Mandarin itu enggak, Pak. Tapi apa? Dari kata, satu kata gitu. Ngerti ya? Jadi dia itu diidentifikasi satu kata gitu kan. Satu kanji gitu kan. Seperti itu. Misalkan. Ya, paham ya? Seperti itu. Nah, coba kalian cari contoh implementasinya aja, bukan bikin. Hati-hati nih, kalau bikin nggak mungkin, gila aja gitu. Ya, kalian contoh cari implementasinya, kemudian kalian ceritakan itu kan. Ya, saya tunggu sampai pukul 7 malam. Oke? Paham? Ini nggak kerasa 40 menit lagi nih. Oke? Ada yang tanya nggak sampai sini? Ada yang belum merekam kehadiran? Halo? Ada yang belum merekam kehadiran? Saya tadi belum ya, Pak. Oke, oh ya, Richard William. Oke. Ya. Oke. Paham ya? Coba ya. Pak Heri, Ya, gimana Jason? saya mau tanya untuk seputar TA sih, Pak, tapi Mm-mm. uh, Gimana? untuk kata Bapak kan tadi kita boleh berarti fokus ke yang bagian decodernya doang itu, Pak. Kalau misalnya tadi Bapak ngasih contoh untuk bandingin algoritma yang untuk nyari optimal sequence-nya itu, Pak, kayak bandingin si Viterbi sama algoritma lain misalnya. Bombshells gitu ada. Kalau misalnya bandingin bagian situnya aja bisa, Pak. Bisa sih. Jadi kayak ini, nah kamu harus tahu dulu gimana mekanisme cara kerja masing-masing algoritmanya gitu. Hati-hati. Jangan sampai kamu terjebak gitu, ngerti nggak? Oh ya, berarti saya algoritma yang saya pelajari dulu dia cara kerjanya gimana dan kenapa saya bandingin gitu ya, Pak ya? Betul. Nah kalau bisa, maksud saya gitu ya, kalau pengen bandingin, kamu pakai misalkan ini pakai hidden Markov model, itu kan model probabilistik gitu ya. Nah, satu lagi pakai deep learning, nah bandingin tuh lumayan tuh.
Ya. Oh, Nanti oke. teman kamu fokus di deep learning-nya. Bisa kan? Oh, Cari iya, iya. parameter yang optimal nih di deep learning-nya, ngerti nggak? Kalau kamu ngebandingin tentang mekanismenya, teman kamu lebih kemana? Ngebahas tentang deep learning-nya, itu ramai tuh. Ya seperti saya bilang Oh, gini, satu topik banyak kan dikeroyok gitu, ngerti nggak? iya, iya, ngerti, Tapi Pak. dikeroyok dalam arti bukan keroyok apa ya, misalnya kerja bareng-bareng jadi bisa saling sharing gitu. Kalau ada masalah bisa tukar-tukar pendapat. Ngerti ya? Selama ini kasihan saya juga anak-anak terutama yang angkatan atas, udah mah temennya udah nggak ada, udah pada lulus, ada masalah dia nyeritain ke saya, ke pembimbing. Masa pembimbing yang bikinin kan bisa gila gitu kan. Ngerti ya? Nah, kalau misalnya ini asik nih keroyokan, pasti selesai sih cepet kata saya. Nah, tapi keroyokan, paham keroyokan? Kalau ada masalah bisa sharing, tukar pendapat dong. Kalau punya apa referensi bisa tukeran nggak? Iya, Bisa. bisa juga sih, Pak. Ya, kemudian nanti dia mainnya di ekstraksi fitur, kamu mainnya di decoder. Ya, nah, waduh, gua ekstraksi fitur susah. Gua udah selesai loh, asik dong. Toh kamu kan nggak main di situ, mainnya kan di decoder. Ngerti ya? Nah, kalau bisa sih saya pengennya gitu. Jadi biar kalian nanti jangan tersesat sendirilah gitu, kasihan banget. Banyak yang kayak gitu. Saya berkali-kali bilang ke mereka, duh coba please lah, jangan nyari mati. Itu nyari mati? Itu nggak nyari mati. Jadi nyari topik yang susah sendiri, karena pengen apa? Pengen diterima. Sama di MedPen, kemudian TA-nya biar diterima. Karena nggak ada di THB, Pak. Topiknya unik kan? Iya, diterima, tapi nggak lulus-lulus. Udah 3 semester, 4 semester, kasihan saya. Ya, gitu. Sama kayak waktu ke NLP kemarin, kamu mau main di mana nih kira-kira? Ya, Iya, Pak. Oke. ramai Makasih, sebenarnya Pak. seperti itu. Ya, oke. Pak, Ya, ya. kalau misalnya kita ngambil topik decoder, berarti kan harus ada encodernya dulu kan? Hmm. Berarti itu harus mau Nah, nggak mau harus bikin encoder dulu baru gini, baru gini, bisa ngerjain decoder, Pak. gini. Ya. Bisa kamu ambil encoder yang udah ada, korpus yang udah ada. Oh, iya bisa aja Kan sih. nggak pusing kan? Ya kan? Heeh. Udah ada. Ngerti nggak? Oh, Nah, iya saya ya, Pak. bikin encodernya. Iya. Iya, ngapain kamu Oh, capek-capek bikin modelnya? Modelnya udah ada. Nah, tapi saya, kayak tadi, bikin fokus di decodernya. Ya, nanti masukin ke batasan penelitian. Dalam penelitian ini hanya dibahas tentang decoder. Encodernya sudah ada, ngambil dari penelitian sebelumnya. Seperti itu. jadi kalau Bisa? misalnya saya mau ngambil misalnya topiknya voice cloning ini, Pak. Itu Nah, mungkin terlalu besar gitu, Pak ya, buat misalnya cuma berapa bulan gitu. ya makanya kata saya juga, kamu kira-kira mau main di mana? Paling gampang, kamu cari baseline sistemnya. Atau baseline system? Iya, heeh. Voice cloning yang sudah ada. Saya diajarin sama teman saya di Amerika gitu. Terus dulu waktu itu saya bingung lah kalau di TB ya, wah harus gini-gini ke novelty kebaruan. Pas tanya ke teman saya di sana nggak usah, katanya lu pusing. Coba lu lihat baseline sistemnya gitu. Nah, baru lu bisa komentarnya. Jadi kalau kamu pengen bikin mobil, lu harus tahu dulu mobil itu apa sih? Isinya apa aja? Gimana caranya beli mobilnya? Lu otak-atik, baru lu bikin itu. Ngerti nggak, Mimpi? Ya, ngerti-ngerti, Ya, Pak. ngerti ya? Nah, itu Ya. coba please pikirnya gitu. Tapi kalau di TikTok, oh itu mah licik. Bukan licik. Emang gitu, yang bener mah gitu kan. Harus belajar teori, semua teori. Wah, bisa gila itu. Masalahnya, di teorinya banyak banget. Kamu pelajari semua, mati aja. Kayak kuliah dari awal sampai akhir dong. 4 tahun, bro, gitu. Seperti itu. Ya, ngerti ya? Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk. Ini saya tunggu sampai jam 7 ya. Tadi Richard William. Richard William yang belum absen ya? Iya, Pak. Oke, saya. Pak Heri. Pak Heri. Ya, gimana aja ya? Saya ini juga mau konsultasi soal PA, Pak. Ini mau nanya-nanya. Boleh, Pak? Ya, ya gimana aja? Nah, saya tuh mau bikin ini, Pak. Mau bikin kayak face recognition gitu. Buat absen digital pakai wajah gitu, Pak. Nah,
Saya cari-cari kemarin tuh di Python tuh udah ada library-nya Pak, face recognition gitu. Nah, tapi cuman nggak butuh dataset Pak, cuma butuh satu foto doang gitu Pak. Nah itu kira-kira bisa gak ya Pak? Jadi apa ya? Terlalu gampang kayaknya Pak ya. Gak ada data training gitu-gitunya. Kamu gini, misalkan udah ada contohnya seperti itu. Nah, coba posenya bisa berubah. Ada yang program, miring dikit, kalau nggak pakai topi, bisa nggak? Nah itu harus face up sih Pak, susah harus close up. Nah, kalau di library-nya. makanya kamu bisa dalam artian ya bikin suatu pendekatan yang tadi dari yang sudah ada kamu cobain. Library-nya open source atau tertutup? Terbuka atau tutup source-nya? Saya belum tahu tuh Pak, saya coba cek dulu Pak. Kalau harus terbuka sih enak, kalau tertutup mah jangan, susah nanti kamu ngapain nanti. Apa yang kamu buat nanti? Iya, kalau oke di Pak. TA nggak mungkin, kayaknya nggak boleh pasti, bukan atau Bu Inge harus nggak boleh. Ya. Oke Pak, ya siap. Ya makasih Pak. Yuk.